Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat dari kami. Biarlah pada saat kita beribadah pada malam hari ini, kita semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita awali ibadah keluarga pada malam hari ini dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami yakin Tuhan penyertaan-Mu sampai saat ini nyata di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi yang kami alami, Tuhan kami tetap merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa. Untuk itu Bapa, karena kemurahan dan belas kasihan-Mu juga, kami boleh bersama-sama berhimpun untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah semuanya terjadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 168. Dengan judul Pada Pagi Ini Yang Cerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kembali kita datang kepada Tuhan. Kita sadar benar di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita melakukan kesalahan, bahkan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga akan masuk kepada firman Tuhan. Untuk itu terlebih dulu mari kita berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bahasanya Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami menyadari benar ya Tuhan, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, melewati tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami, maupun yang ada dalam pikiran, angan kami, juga yang tersembunyi di dalam hati kami. Untuk itu Bapa di surga, biarlah air kehidupan-Mu yang terus membersihkan apapun yang tidak benar, apapun yang tidak baik, dan apapun yang tidak berkenan yang ada dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita akan membaca dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini.
terambil dari kitab Mazmur 98. Saya akan bacakan Mazmur 98 ayat yang ke-1 bagian B. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Demikian dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Mari terlebih dulu kita sambut dengan memujikan pujian ajaib, sungguh ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari terlebih dulu biarlah kita meminta pimpinan Roh Kudus dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk berhimpun, untuk datang kepadamu di tengah-tengah apa yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau selalu menyapa kami melalui kebenaran-Mu. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau selalu ada untuk kami. Kalau saat ini Engkau izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami, yang akan menerjemahkan, yang akan menolong kami, yang akan membimbing kami, bahkan menarik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menaburkan Injil damai sejahtera-Mu, ambil alih sepenuhnya Tuhan, dan biarlah hamba-Mu hanya mengundang kuasa-Mu, hamba-Mu hanya mengundang hadirat-Mu. Engkau yang beracara, Engkau sendiri ya Bapa, yang menyampaikan pesan
dan kehendak-Mu atas gereja milik-Mu, yaitu Jemaat Rosobo. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sangat sederhana, yang dapat kami mengerti, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 98. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-9. Selengkapnya berbunyi demikian. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita masih diizinkan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar pada malam hari ini tentang apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Kitab Mazmur pasal yang ke-98 ini berisi tentang ajakan. Kitab ini ditulis oleh seseorang yang kebetulan tidak diketahui siapa yang menulisnya. Di dalam isinya itu diberikan kepada bangsa Israel. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat berada di dalam tuntunan Tuhan. Suka dan duka mereka lalui. Bahkan bangsa Israel ini terkenal dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk. Banyak tidak ikut aturannya Tuhan daripada mengikuti aturannya Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan senantiasa dengan caranya terus membimbing, menuntun, mengarahkan umat-Nya. Sampai saatnya diperkenankan bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun dengan satu tujuan, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga pada saat mereka diizinkan masuk ke tanah Kanaan, mereka benar-benar menjadi satu pribadi yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dan selama di padang gurun 40 tahun, itulah masa di mana Tuhan
memberi pengajaran, memberi banyak teladan, memberi banyak pengertian-pengertian, memberi banyak sekali menuntun, membimbing, mengarahkan bangsa Israel untuk tunduk dalam aturan mainnya Tuhan. Walaupun kadangkala, bahkan tidak kadangkala, pada kenyataannya bangsa Israel benar-benar bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang dibuat Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan selama di padang gurun. Gimana Tuhan memberikan mana, memberikan tiang api, tidak membuat mereka tunduk dalam aturan mainnya Tuhan. Mereka dikejar-kejar musuh, dan di situ juga Tuhan memperlihatkan betapa Tuhan sayang dengan memperlihatkan penyertaannya, dengan memperlihatkan pertolongannya, dengan memperlihatkan kebesarannya, tapi tetap tidak membawa bangsa Israel ini kepada hidup takut akan Tuhan. Sehingga melalui Mazmur 98 ini, seorang penulis mengajak kepada bangsa Israel, ayo bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan sudah melakukan banyak hal. Bersyukurlah. Terus didengungkan, bersyukurlah. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Maksudnya berubahlah tingkah lakumu. Berubahlah tutur katamu. Berubahlah sikapmu. Berubahlah sesuai apa yang Tuhan mau. Jadilah manusia yang baru. Tinggalkan manusia lama dan masuklah kepada manusia yang baru yang ada di dalam pimpinan Tuhan. Itu salah satu maksud penulis menuliskan kitab Mazmur ayat 98 ini. Dan di situ dia juga menceritakan bagaimana dalam perjalanannya bangsa Israel. Tuhan itu loh sudah menyatakan, sudah memperlihatkan bahwa Tuhan benar-benar menyelamatkan bangsa Israel. Menyelamatkan dari tangan musuh. Menyelamatkan dari kebinasaan. Bahkan Tuhan sendiri juga berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Tapi tetap aja bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Yang tidak mau ikut aturan mainnya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, Mazmur 98 ini terpenggal jadi 2. Yang ayat 1 sampai ayat 3 merupakan sebuah ajakan untuk mengucap syukur di dalam Tuhan. Ayat keempat sampai yang ke-9, di situ juga masih mengajak, bahkan mengucap syukur dengan pujian, dengan nafiri, dengan sangkakala, dengan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan lupa, penutup ayat ini, yaitu ayat 9, penulis menegaskan kepada bangsa Israel. Ingat, Tuhan juga akan datang dengan membawa keadilan. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilannya. Saya hanya sebagai wadah dan saluran berkat-Nya saja yang ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat-Nya yang ada di GKJW Trosobo. Mari kita bersama-sama merenungkan pada malam hari ini. Perjalanan gereja GKJW Jemaat Trosobo dimulai dari yang kecil. Makin lama makin bertumbuh.
Dan di situ juga melalui berbagai macam pergumulan. Bahkan seakan-akan dibuat berputar-putar oleh Tuhan. Dari yang sudah naik ke posisi pepantan, calon jemaat kalau tidak salah waktu itu. Statusnya diturunkan lagi menjadi pepantan. Terus akhirnya saat ini boleh menjadi jemaat. Waktu saya diizinkan untuk bergumul tentang firman ini, seakan-akan firman ini juga menjadi pesan dari Tuhan untuk kita semua yang ada di GKJW Trosobo. Bukankah kita seperti bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau hidup dalam tuntunannya Tuhan, bangsa yang maunya karepe dhewe, ditoto apik tidak mau. Padahal perbuatan Tuhan itu sudah sering dinyatakan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan sudah sering dinyatakan. Tapi tidak membawa gereja ini hidup takut akan Tuhan. Coba kita melihat, dari yang tidak punya rumah, kita bisa beli rumah, bisa beli tanah. Akhirnya terjual semua. Terus kemudian kita bisa lagi membeli di Citra Harmoni dan sekarang terbangun. Dan itu pun dengan susah payah. Seakan-akan Tuhan nggak peduli. Bukan Tuhan tidak peduli. Tapi kita yang tidak mengikuti atur mainnya Tuhan, sehingga kita mengalami banyak hal seperti ini. Kita seperti bangsa Israel yang maunya karepe dhewe. Coba kalau kita ikut aturan mainnya Tuhan, gereja, jemaatnya semua terfokus pada kehendaknya Tuhan, yakin dan percaya. Tidak dibuat berputar-putar. Tapi semuanya itu indah. Iya, indah. Di situ kita melihat bagaimana penyertaannya Tuhan. Di situ kita juga melihat dan merasakan bersama-sama betapa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sampai saat ini pun perbuatan ajaib Tuhan itu juga terjadi pada gereja miliknya GKJW Trosobo. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bukankah berkat Tuhan itu mengalir dari atas kepala turun sampai ke bawah? Berkat itu dimulai dari tumpangan tangan Tuhan di atas kepala. Kalau di dalam gereja, kepala ini mewakili gembala atau pendeta kalau di sini. Leher mewakili PHMJ, majelis, badan pembantu, komisi, dan sebagainya. Dan seluruh badan mewakili jemaatnya. Gereja yang terberkati itu lancar dari atas sampai ke bawah. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya melalui gembala, melalui pendeta. Kalau di sini tidak ada halangan, berkat itu akan turun kepada PHMJ, majelis, badan komisi. Kalau ini tidak ada halangan, akan turun kepada jemaat. Tapi kalau salah satu ini nyandet, berkat Tuhan itu akan terhenti.
Umpamanya yang nggak beres, gembalanya, apa pendetanya, mandek berkatnya hanya sampai di sini, nggak akan turun ke bawah. Mungkin pendeta, gembalanya beres, tapi di sini yang nyandek, ya sudah berhenti sampai di sini, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan sampai ke jemaatnya. Jadi jangan berharap jemaat itu bisa bertumbuh kalau atasnya itu tidak beres. Berkat Tuhan itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, bukan dari jemaat ke atas, tapi dulu dari atas harus ke bawah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mungkin firman ini keras sekali. Bapak Ibu tahu enggak? Saya sampai berdoa berkali-kali. Saya takut untuk menyampaikan pesan ini, takut saya. Karena firman ini keras sekali. Sampai saya berdiskusi sama anak saya, kalau bisa ayatnya dirubah. Ini menyakitkan sekali, ini teguran yang luar biasa. Bahwa aslinya Tuhan itu tidak berkenan dengan gerejanya. Karena banyak ketidakberesan, karena banyak ketidakbenaran di dalamnya. Tuhan sudah memperlihatkan keajaibannya. Tuhan sudah memperlihatkan kasih sayangnya, kasih setianya. Tapi apa yang terjadi? Banyak kesombongan di dalamnya, banyak keangkuhan. Banyak yang satu pengen dihargai, yang satu pengen disanjung, yang satu pengen dibeginikan. Ini apa gereja? Bukan. Gereja Tuhan tidak seperti itu. Gereja Tuhan di dalamnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau sampai saat ini pembangunan gereja agak tersendat, ayo, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali ke jalan dalam kebenarannya. Satukan, kita bersatu. Mana yang tersendat, supaya berkat itu turun ke jemaat. Supaya terjadi nyanyian baru di dalam gerejanya. Nyanyian baru yang betul-betul mengagungkan nama Tuhan. Bukan nyanyian baru yang mengagungkan dirinya sendiri, mengagungkan masing-masing. Oh, iku komisiku. Oh, iku karena aku. Oh, nek gak aku gak iso. Bukan itu yang Tuhan mau. Di sini dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bukan bagi dirinya masing-masing. Ingat, Tuhan masih memberi kesempatan, masih memberi waktu. Tapi akan ada waktunya, seperti ayat penutup. Tuhan akan datang dengan membawa keadilan. Tuhan akan datang membawa kebenaran. Sudah siapkah gerejanya? Mari, selagi masih ada waktu, mari. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan caranya, kita dipinjami dengan gratis ruko di ini. Ayo, kita bersama-sama merapatkan barisan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan merapatkan barisannya masing-masing. Terpecah-pecah nanti kita. Jangan mengunggulkan aku harus dihargai. Kalau enggak aku enggak mau. Jangan. Bisa-bisa nanti Tuhan datang dengan membawa keadilan. Bapak Ibu, saya mohon minta maaf. Terus terang,
pada saat saya berdoa, Tuhan, saya tidak mampu menyampaikan pesan ini untuk jemaat-Mu. Tapi saya harus menyampaikan ini karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya, yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, yang terus mendorong saya, memberikan kekuatan kepada saya. Bahkan tadi pada saat saya mau syuting, saya berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Kalau bisa. Tapi saya mau turut kehendaknya Tuhan. Saya mau gereja ini juga bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Ayo. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang lebih lagi. Kalau kita mau menyatukan hati. Kalau kita mau merapatkan barisan bersama-sama dengan Tuhan. Maka pujian yang akan kita nyanyikan. Ajaib, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Dan kita akan dibawa Tuhan untuk bersorak-sorai. Pada saat gerejanya itu berdiri dan dibangun. Gereja Cimon bisa kita pakai beribadah. Kita akan beribadah dengan nyanyian yang baru, yang betul-betul ditujukan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selama ini belum beres, jangan harap gereja itu berdiri. Bangun dulu gereja yang ada di dalam diri kita masing-masing. Baru bangun gereja yang sesungguhnya. Gereja yang ada dalam diri kita masing-masing belum berdiri. Belum ada Tuhan di dalamnya. Karena masih ada benturan-benturan di sana sini. Yang satu minta diakui, yang satu minta disanjung, yang satu. Jangan harap Tuhan hadir di tengah-tengah gerejanya. Sekali lagi, Tuhan sudah naik ke surga sebentar lagi. Yang akan kita peringati tanggal 13 nanti. Perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya belum berhenti. Karya keselamatan Tuhan itu masih berlangsung dan belum tergenapi seluruhnya. Karya keselamatan Tuhan akan ditutup dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan membawa keadilan dan kebenaran. Mari Bapak, Ibu, Saudara, semuanya. Mari bersama-sama dengan Tuhan. Rapatkan bangunan, rapatkan semuanya merapat jadi satu. Sehati, sepikiran, tidak sendiri-sendiri. Ikat dengan kasih setianya Tuhan. Ayo, mari selagi masih ada waktu. Tuhan sudah menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib. Supaya bersama-sama kita akan dibawa untuk menyanyikan syukur di hadapannya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan Kidung Jemaat 288. Ayat yang pertama dan kedua, mari puji Raja Surga. Persembahan bawalah, ditebus
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita satukan hati. Kita sudah mendapat penyegaran dari Tuhan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin firman hari ini terlalu keras. Saya sendiri tidak mampu. Tidak mampu untuk menyampaikan. Tetapi Tuhan terus mendorong saya untuk harus disampaikan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Perbuatanmu sungguh besar dan ajaib. Lebih-lebih untuk gereja milikmu. Bapa, saat ini kami merasakan betapa Engkau menyentuh kami. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan, sehingga kami tidak mampu berkata-kata di hadapan. Kami tahu Engkau sayang kepada kami. Kami tahu Engkau memilih kami untuk menjadi milik-Mu. Dan kami tahu Engkau sedang menata kehidupan kami untuk menjadi gereja-Mu yang seutuhnya, yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau dapat menyanyikan nyanyian baru kepada-Mu, dan kami boleh merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib untuk kami. Kami merasakan inilah tandanya Engkau menyayangi kami. Walaupun kami seringkali tidak berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Tapi Engkau masih mengharapkan kami kembali. Saat ini kami mau berlutut di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan atas nama jemaat-Mu yang ada di dalam gereja GKJW Trosobo. Kami memohon pengampunan kepada-Mu. Ampuni keegoisan kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kami, Bapak. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasihan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk gereja milik-Mu, Tuhan. Terus Bapa, Engkau akan terus menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja milik-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Engkau menyanyikan nyanyian baru yang mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab Kau besar, Bapa. Sebab Engkau ajaib, Bapa. Engkau dapat melakukan banyak hal untuk menarik gereja-Mu hidup dalam kebenaran. Terima kasih, Bapa di surga. Inilah keajaiban-Mu yang kami rasakan. Inilah Engkau menyatakan cinta-Mu atas gereja milik-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan buat roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih berada di dalam pandemi. Tapi kami percaya semuanya baik untuk kami. Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami, tapi rancangan damai sejahtera. Dan kami percaya tidak selalu ada malam,
akan datang waktunya pagi hari, dan itu akan terjadi seturut dengan kehendak. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah roh takut akan Engkau terus menguasai kehidupan mereka. Terus Engkau tuntun, Engkau arahkan. Sehingga apa yang menjadi keputusan yang mereka ambil betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Persembahan yang kami himpunkan, kami juga serahkan kepadamu. Bapa, kami belum dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Kami belum dapat memberikan sepenuhnya hidup kami kepadamu seperti yang Kau mau. Tapi kami belajar, Tuhan. Kami akan terus belajar untuk hidup takut kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas sapaan-Mu. Terima kasih atas teguran-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu dan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita akan pujikan sekali lagi dengan pujian Sebab Kau Besar. Agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan saya percaya Roh Kudus dalam nama Yesus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita akan terus mengarahkan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Asalkan kita menyediakan waktu untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing, dan untuk mau diarahkan. Kita akan menutup ibadah keluarga pada malam hari ini, dan kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia damai sejahtera-Mu terus menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.